Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bangsa Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya mohon pada seluruh tokoh bangsa, pada Presiden terpilih, wabil khusus kepada Bapak Haji Insinyur Joko Widodo selaku Presiden RI. Mohon untuk menyimak, menghayati, jika sependapat, searahan, segera panggil diri saya. Kan keperluan visi misi pencabutan perjanjian di mata PBB tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang bersyarat, serta melunasi hutang negara dan swasta. Akan maksud tersebut, di visi misi pencabutan perjanjian kemerdekaan RI yang bersyarat serta melunasi hutang bangsa, maka saya selaku pembawa amanat dari leluhur monarki memohon kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan hukum ke Undang-Undang 1945 seutuhnya. Kedua, pertegas hukum para koruptor. Ketiga, luruskan umat beragama, terlebih perusak akidah Islam. Keempat, keperluan pribadi, sumber dana kehidupan saya sebagai pembawa amanah, perizinan kelak semua telah selesai mengentas bangsa ini, maka saya akan mengajukan perizinan obat khusus HIV yang akan saya pasarkan ke dunia. Tentu, walaupun perizinan tersebut harus tembus ke WHO, namun lebih dulu dari Republik ini yang memberikan izin. Adapun ketentuan atau pengajuan syarat-syarat selanjutnya, karena saya hanya seorang pangeran, di belakang saya ada Gusti Baginda Sultan Gubernur DIY Kesultanan Raja Kesultanan Hadiningrat Ngayogyakarta. Maka dalam 3 atau 4 ruang pengajuan, insya Allah beliaulah seutuhnya yang akan melengkapi. Sebagai berikut, atas visi misi, maka 1. Anggaran persiapan dan kesiapan rupiah sekian. 2. Anggaran alusista sebagai penambahan atas kesiapan membawa visi misi dari sisi pertahanan. 3. Anggaran sandang pangan sebagai kesiagaan kita melindungi
rakyat, melindungi harkat martabat bangsa, serta tidak boleh punah di tengah jalan. Walhasil, jika Allah berkehendak, visi misi tersebut berjalan mulus. Sempurna keberjalanan tersebut kita dapati dari PBB tanpa trouble, tanpa perselisihan. Karena dengan mekanisme yang sebaik-baiknya yang akan disusun oleh para petinggi negara, para tokoh bangsa, dan para pendiri bangsa. Jika Allah berkenan menjadikan sebuah keberhasilan, selanjutnya ada anggaran pelunasan hutang negara serta hutang swasta dengan rupiah sekian. Permodalan pembuatan badan usaha di pertahanan RI. Tentu kita akan duduk bersama dengan yang sudah ada Pindad atau juga PAL. Karena cukup besar mengingat dan menimbang. Maaf beribu maaf, akhirnya menyebut APBN. APBN kita hanya 3 sekian. Sementara yang dibutuhkan kekuatan kokoh untuk menuju menggenjot pertahanan RI menjadi urutan kelima di mata dunia. Yang dibutuhkan adalah kuadriliun. Maaf, jika orang tidak punya uang sepintar apapun, tentu tidak mampu mencari solusinya. Jikalau mampu mencari solusinya, tentu tidak punya modalnya. Mohon, dengan keputusan bersama, duduk bersama, insya Allah tidak ada yang tidak terselesaikan. Yang ketiga, permodalan di penambahan lahan produktif. Mengingat dan menimbang, di era monarki, kejayaan kita dari sebuah pertambangan dan pertanian yang mampu mengundang mancanegara untuk datang dan bekerja sama atas sisi kebutuhan pangan dan lain-lain. Memiliki anggaran sekian. Walhasil semua berjalan dengan kehebatan-kehebatan para ahli yang telah ada di kedudukannya, di ruangnya, di jabatannya. Maka atas amanah tersebut, di sisi kemandirian serta berdikarinya RI di semua kementerian tentu akan diberikan hak-hak untuk memajukan dengan sistematik hasil dari keputusan bersama dikala membahas wacana untuk kemandirian Republik Indonesia. Saya selaku pembawa amanah dengan biodata yang diserahkan seutuhnya pada paman saya Sri Baginda Sultan Hamengkubuwono ke-9 serta menjadi perebutan dari paman yang satu, penguasa Orde Baru, yang menghendaki saya bergelar seperti gelarnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
saya harus bodoh, saya harus buta huruf, saya harus seperti Kanjeng Nabi. Menjadi perdebatan hebat di antara kedua paman saya. Yang pada intinya paman saya penguasa Orde Baru menghendaki, jikalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu bukan saja hanya akan menggenggam NKRI, tapi hamparan bumi atas izin Allah. Mari kita buktikan bersama dengan fakta perjalanan hidup saya sebagai penyelamat RI. Itulah gebrakan meja Paman Soeharto duduk di ruang tamu bertiga dengan bapak saya Suparto Catam, Muhammad Suparto Catam. Kata Muhammad tidak diperbolehkan di keluarga saya, maka tidak tertulis di KTP, tidak diperbolehkan ada panggilan Muhammad karena telah dipergunakan oleh Kanjeng Nabi alasannya. Menjadi perdebatan hebat di antara tiga orang tua saya. Nah, atas bukti-bukti perdebatan sengit dari ketiganya, maaf beribu maaf, kecerdasan serta kemampuan saya untuk membawa amanah tersebut dari sisi leluhur monarki, pribadi saya bukan besar kepala. Sebelum saya ataupun pemerintah memanggil para tokoh bangsa, para pendiri bangsa, para intelektual kita, pribadi saya siap untuk menghadapi seluruh guru besar yang condong hendak memajukan RI. Seluruh ahli di sesi pertahanan, di sesi SDM, di sesi agama, di sesi teknologi. Saya hanya hendak buktikan, bukan ingin merasa hebat atau paling hebat. Tapi fakta Allah telah ijabah sehebat apapun Anda semua. Jikalau punya kemampuan berpikir, jikalau punya kemampuan untuk mencari solusi, maaf beribu maaf, kalau tidak ada rupiahnya tidak berjalan. Dengan persediaan miliar desiliun US yang tersimpan di Swiss Bank, biodata saya masuk pada 1978 oleh paman saya Sri Baginda Sultan Hamengkubuwono ke-9. Adapun 2008 saya bekukan dengan alasan-alasan khusus penyelamatan aset Nusantara demi bangsa ini. Alhamdulillah wa syukurillah saya selamat hingga sekarang. Dan saya menjamin NKRI yakin makmur, NKRI yakin sejahtera, NKRI yakin menjadi tatapan dunia. Kita bukan negara miskin. Mohon kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, jika sependapat atas arahan Bapak Joko Widodo yang secara tidak langsung bagaikan saya meminang dari 2000 sekian, surat saya terus masuk memohon kesempatan, memohon arahan, memohon penyelesaian. Jadi dengan segala rendah hati kepada yang peduli akan kesejahteraan